setelah manusia itu mampu memilih, tapi jangan lupa, yusbihu mu'minan, berapa banyak orang yang pada waktu paginya beriman, full imannya kepada Allah. Wa yumsi kafiran, petangnya dia bisa menjadi kafir. Setelah engkau mampu memilih antara dua jalan, antara jalan fujur dengan jalan takwa, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. Kenapa? Karena boleh jadi bisikan-bisikan begitu kuat. Karena dia yang datang. La'atiyannahum min baini aidihim, dia sudah berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Aku akan datangi hamba-hamba Allah itu dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Ihdinas siratal mustaqim, jalan itu lurus. Tapi kemudian dia bengkokkan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan kubengkokkan jalanmu yang lurus itu ya Allah. La ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka ya Allah. Wala udillannahum, aku akan bengkokkan, aku akan goda, akan aku sesatkan. Yang tampak hak ternyata batil, yang tampak batil ternyata hak. Orang-orang yang diterangi Allah hatinya dengan cahaya iman, itu saja yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka serigala akan senantiasa mengawasi segerombolan kambing yang menyeberang. Dia akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka Nabi berpesan, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Kenapa acara kita begitu meriah, indah? Sesungguhnya di balik acara yang indah ada kameramen, ada lighting, ada editing, ada proses yang begitu panjang. Tapi yang tampil ke depan nampaknya guru kita, Dr. Das'ad Latif Al-Mukarram, Ustaz. Yang nampak di hadapan kita, Ustaz Abdul Somad. Tapi sebenarnya di balik ini adalah sebuah kelompok manusia yang dikenal dalam bahasa agama Islam jamaah. Apapun nama jamaahnya, selama dia masih berpegang kepada sunnah, maka disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlul bid'ah wal furqah. Orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika dia silap, ketika dia tersalah, ketika dia terkeliru, salah memilih jalan, ada orang lain yang menegur dan meluruskan. Watawasau bil haq, saling menasehati, saling memberikan saran, memberikan tegur sapa. Watawasau bis sabr, saling memberikan saran, nasihat, kontribusi pemikiran dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Kurang hebat apa Nabi Musa alaihissalam? Dengan tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dengan tongkatnya dia lemparkan, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka keluar ular besar memakan tali temali tukang sihir yang nampaknya seperti ular-ular kecil. Habis. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak sombong. Dia tetap meminta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli, beri aku seorang penolong, Harun akhi, saudaraku Harun alaihissalam. Nabi Musa yang gagah perkasa, ada satu batu besar yang menyumbat sumur sehingga tidak ada 30 orang yang berada di kabilah itu tidak bisa membuka sumur tersebut. Nabi Musa sendiri dengan gagah perkasanya mendorong batu itu bisa terbuka. Secara fisik tenaga Nabi Musa kekar, besar, tegap, gagah perkasa. Nabi Musa secara keimanan luar biasa juga. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia tetap ditolong saudaranya bernama Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa sebenarnya bisa saja menolong agama Allah ini sendiri. Tapi kemudian apa yang dilakukan Nabi Isa? Wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Murid-muridnya menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau wahai Isa untuk menegakkan agama Allah. Padahal Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, bisa menyembuhkan orang yang buta, yang penyakit kusta, yang lumpuh, bahkan menghidupkan orang mati. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi tetap dia berkata, siapakah yang bisa menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Kaunain, pemimpin segala alam semesta, Tsaqalain,
manusia dan jin, semua makhluk yang ada melata di atas muka bumi Allah, semuanya bersimpuh sujud kepada Allah, dan Allah ciptakan alam semesta karena Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap ditolong oleh Al-Muhajirun, sahabat yang datang dari Makkah, Al-Ansar, sahabat yang ada di Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Hafsah. Ini semua adalah orang-orang yang menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini berkata, karena saya masjid itu tegak berdiri, karena aku jamaah ini ditolong Allah, maka sesungguhnya dia bukanlah mencontoh akhlak perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum itu. Karena kita disuruh berjamaah. Ada ketua masjid, ada sekretaris, ada bendahara, ada komisi dakwah, ada bagian yang mengatur. Bahkan masjid itu sendiri pun ada idarah, ada riayah, ada imarah. Ini semua adalah menunjukkan bahwa kita berjamaah. Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka macam. Waqtilafu alwanikum, macam-macam warna kulit kamu. Wa alsinatikum, bahasa yang dipakai. Tapi sesungguhnya manusia bisa bersama kalau dia merendahkan dirinya, kalau dia tahu asal usulnya, kalau dia sadar bahwa dia ajib, heran, amat sangat mengherankan manusia ini. Kemarin dia sperma, maaf, esok pagi dia akan menjadi santapan cacing tanah, dia hanyalah calon-calon bangkai. Tapi hari ini sombong dan angkuhnya luar biasa. Kenapa kita bisa bersama? Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari tempat yang sama, dan kita sedang berada di tempat yang sama, dan kita akan pergi menuju tempat yang sama. Yang membedakan kita adalah Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada garis start bernama hidup, ada garis finish bernama mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Ketika kita mampu menyadari dari mana kita datang, di mana kita sedang berada, kemana kita akan pergi, berapa lama kita di sini, apa amal yang kita siapkan, dan kita mesti berjamaah. Kurang hebat apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tetap ditolong oleh para sahabat. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi SAW meninggal, maka Umar bin Khattab mendengar berita meninggalnya Nabi, dia cabut pedangnya. Tapi kemudian ada yang memberikan, mengingatkan tentang ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanya seorang rasul. Tegak Abu Bakar berdiri membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul yang lalu sudah datang dan meninggal. Nabi Muhammad pun meninggal. Ada yang datang tegak mengingatkan kita karena kita lupa. Sebagaimana tegaknya Ustadz Agung mengingatkan bahwa waktu sudah selesai.